Satu lagi, teman-teman, kita berdiskusi di sini. Satu lagi, bahwa secara mendasar penguasaan bahasa itu digunakan untuk proses pemenuhan kebutuhan, kan begitu. Kita menguasai bahasa untuk apa sih bahasa? Sebenarnya kan bahasa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan, cara untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari situ maka ada stratifikasi bahasa, gitu. Ada bahasa lokal, ada bahasa nasional, dan ada bahasa situasional, ya, situasional. Sebenarnya kita tidak perlu dalam stratifikasi itu, kita tidak perlu bahasa dengan tingkatan yang lebih tinggi, ya. Ada yang paling dasar adalah bahasa lokal, tengahnya bahasa nasional, yang paling tinggi adalah bahasa situasional. Sebenarnya kita tidak perlu menguasai bahasa yang nasional atau bahasa situasional kalau kebutuhan kita sudah tercukupi dengan bahasa lokal. Ya, contoh, dalam proses kebutuhan mendasar adalah kebutuhan fisik gitu ya. Sandang, pangan, papan contohnya. Mbah saya itu orang Jawa totok yang kemampuan bahasa Indonesianya terbatas. Tapi ya toh hidup. Ya bisa beranak pinak, artinya memiliki eksistensi sebagai masyarakat, sebagai manusia, ya itu karena apa? Mbah saya tidak perlu menguasai bahasa nasional untuk memenuhi kebutuhannya, ya cukup dengan bahasa lokal, yaitu bahasa ibu, bahasa Jawa contohnya. Tetapi bagi anak cucunya, bahasa Jawa atau bahasa dalam konteks lokal ini tidak bisa lagi dijadikan alat pemenuhan kebutuhan. Contoh, kebutuhan yang paling tinggi adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Aktualisasi diri salah satu bentuknya adalah pendidikan contohnya. Tidak mungkin kita bisa memenuhi kebutuhan kita hanya dengan menggunakan kebutuhan kita akan aktualisasi diri itu. Ya, salah satu contohnya adalah pendidikan. Kalau kita hanya menggunakan bahasa lokal, bahasa ibu, ya mungkin sebelum era politik etis tahun 1800-an itu mungkin pembelajarannya masih menggunakan bahasa lokal atau bahasa ibu. Tetapi hari ini bahasa ibu tidak lagi bisa mencukupi, dijadikan sebagai alat proses pemenuhan kebutuhan. Maka dibutuhkan bahasa dalam konteks tataran yang lebih luas, yaitu konteks nasional. Lah kebetulan dalam aktualisasi kita itu konteks nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Ya ini meskipun agak sundul langit, ya inilah yang kita sebut sebagai bahasa persatuan. Karena apa? Secara sederhana, kenapa disebut sebagai bahasa persatuan? Karena untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri itu, yang paling mungkin digunakan adalah bahasa Indonesia. Ya. Kemudian suatu saat nanti kalau aktualisasi diri kita bertambah, maka bahasa Indonesia mungkin tidak cukup, ya. Bagi teman-teman yang akan pergi ke Jepang gitu ya. S2, S3-nya berada di sana, begitu studi lanjut di Inggris, ya, di Amerika dan lain sebagainya, maka bahasa nasional ini tidak akan cukup. Ya, maka diperlukan bahasa situasional, bahasa yang digunakan dalam konteks situasi tertentu. Ya, bahkan kita pun ya mungkin bagi orang Islam ya bahasa situasional dalam beberapa peribadatannya bahasa Arab mengharuskan itu. Menjadi tidak logis kalau sembahyang dengan menggunakan bahasa Indonesia, contohnya tidak logis gitu. Ya, tidak masuk karena situasinya mengharuskan penggunaan bahasa yang lain. Nah, sampai hari ini rata-rata di antara kita, meskipun lah kita kuliah S2 atau S3, bahasa situasional kita itu masih bahasa Indonesia sebenarnya. Ya, di beberapa mayoritas kita antara bahasa nasional dengan bahasa situasional itu berada pada kondisi yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun beberapa orang yang lain yang mengharuskan masuk pada situasi tertentu menghendaki penggunaan bahasa kedua atau bahasa ketiga. Tetapi yaitu bahwa perlu kita pahami bahwa gradasi bahasa tadi, lokal, nasional, situasional, itu bukan hipo dan hiper begitu ya. Bukan super dan subordinat, bahwa bahasa yang paling tinggi, bahasa situasional atau contohnya bahasa Inggris itu adalah bahasa yang hegemonik gitu. Ya enggak begitu juga begitu ya. Karena meskipun kita sudah 5 tahun di Inggris gitu ya, Inggris pakai E-N-G-G-R-E-S gitu ya, Inggris gitu ya. Meskipun kita 5 tahun di Inggris gitu, sehingga bahasa kita sudah setara dengan natif ya, dengan bahasa lokal, setara dengan penutur asli. Dengan penutur asli. Ketika kita kembali ke Indonesia, bahasa ini pun tidak akan
situasionalnya kan berbeda begitu. Kebutuhannya juga tidak akan terpenuhi dengan menggunakan bahasa Inggris itu tadi gitu ya. Mau beli cilok di SMP 4 gitu menggunakan bahasa Inggris ya tidak terpenuhi gitu. How much your cilok ya tidak terpenuhi. Maka di kita ya secara kultural di kita antara bahasa nasional dan situasional itu berada pada posisi yang sama dalam proses aktualisasi diri. Ini yang perlu menjadi catatan.